Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad, dan pada video kali ini saya akan mereview pemakaian ZTE A72 setelah pemakaian kurang lebih selama 1 bulan. Oke, untuk pertama mungkin kita akan lihat dulu dari desainnya ya. Untuk desainnya sendiri, untuk di bagian belakangnya itu seperti ini. Ini ada dua warna ya. Ada yang warna biru sama yang warna abu-abu kalau nggak salah. Sini saya belinya yang warna biru, dan di sini dia ada gradasi gitu ya. Jadi di sini kayak silver gitu, terus kesininya ada warna birunya, dan ini bisa kelihatannya harusnya. Dia ada ada nggak polos gitu, dia ada ininya, ada 3D-nya kayak gitu. Dan ini juga tidak meninggalkan sidik jari ya, tapi untuk si covernya tentu saja ini dari plastik ya. Kemudian di bagian desain kameranya seperti ini. Dia ada tulisan triple camera AI. Nah, untuk saya sendiri sih kalau untuk desain seperti ini saya cukup suka ya. Kemudian di bagian depannya seperti ini, dia menggunakan water drop gitu ya. U gitu ya, bukan V. Kemudian untuk bentang layarnya, bentang layarnya ini berukuran 6,75 inch, dan ini sudah 90 Hz. Udah 90 Hz ya, di harga 800 ribuan udah 90 Hz, dan ini resolusinya juga di HD plus ya, jadi sama seperti kebanyakan smartphone di harganya. Kemudian untuk beratnya juga ini ya lumayan agak berat sih, ini 214 gram. Oke, kemudian kita akan beralih langsung saja ke spesifikasi. Nah, untuk spesifikasinya sendiri, ZTE A72 ini menggunakan prosesor Unisoc T606, dimana ini prosesor yang cukup kencang di harganya ya. Di harga segini ini kayaknya prosesor paling kencang sih yang pernah saya coba ya. Kemudian untuk si RAM-nya di sini varian yang saya beli ini adalah dengan RAM 3 GB dan storage di 128 GB. Dan storage-nya ini dia itu udah UFS, dan ini kalau kalian mau lihat si speednya ini dia di 900 MB ya, hampir 1 GB. Ini UFS 2.2, jadi ini storage-nya kenceng. Nah, untuk baterainya sendiri ini seperti di sini ya, bisa kalian lihat di sininya. Di beberapa aplikasi dia ini kebacanya 6000 mAh, dan ada juga tadi yang udah saya bilang, ada juga yang kayak hitung si penggunaannya, terus dia bandingin si ampernya, emang 6000 mAh katanya. Cuman kalau tertulis di dusnya ini cuma 5130 kalau nggak salah. Kemudian untuk sensor-sensornya, sensor ini cukup lengkap. Yang minusnya itu di bagian gyroscope aja, dia nggak ada. Jadi kalau misalkan kalian yang suka main game yang menggunakan gyro, itu nggak direkomendasikan untuk beli HP ini ya. Kemudian ini untuk wifi-nya udah wifi 5 ya. Dan ini nggak ada NFC ya. Jadi ini nggak ada NFC. Kemudian untuk skor Antutunya sendiri, ini berada di 230 ribuan ya. Ini yang storage 128 GB dengan RAM 3 GB ya. Dan ini di harga segini, ini kayaknya yang paling kencang sih. Di harga 800 ribuan ini yang paling kencang. Dan ini untuk performanya juga di harga segini, ini memang sangat ngebut ya. Kemudian untuk OS-nya sendiri, ini menggunakan MyOS versi 11 ya, dan Android-nya juga Android versi 11, dan ini udah nggak ada updatean lagi. Dan ini security update-nya di 5 Juni 2022, jadi udah 2 tahun yang lalu ya. Oke, untuk di layarnya sendiri kita akan tes untuk multitouch-nya ya. Oke, dan untuk multitouch-nya sendiri ini ada di 10 ya, jadi ini sampai 10 jari, dan ini nggak ada masalah di bagian touch-nya ya, kayak gini. Kemudian untuk delay touch-nya coba kita akan pakai drum ya. Oke, bentar. Oke, dan ini kita akan tes untuk multi touch-nya ya. Oke, bisa kalian lihat sendiri, ini untuk si multitasknya nggak ada masalah ya. Untuk di light touchnya ini nggak ada sih. Jadi sejauh pemakaian saya ini
handphone ini emang responsif sih, jadi nggak ada untuk delay touch ya. Oke, aman. Oke, kemudian gimana untuk penangkapan sinyal? Nah, untuk penangkapan sinyal kita mungkin akan coba bandingkan sama ini ya. Ini adalah Tecno Spark 10 NFC ya. Seperti ini. Nah, ini kalau secara sinyal bisa kalian lihat ya, penangkapan ini kalau Tecno Spark 10 NFC ini agak sedikit kurang menurut saya ya untuk wifi-nya. Oke. Dan ini kalau kalian lihat si ZTE ini dia lebih baik untuk penangkapan sinyalnya. Kenapa ini kalian bisa lihat yang ZTE 2,4G ini ya. Ini ada di dua bar, sedangkan ini cuma satu. Jadi untuk penangkapan sinyalnya sendiri untuk ZTE ini menurut saya ini sangat bagus ya. Kemudian kita akan coba untuk tes download ya. Kalau misalkan digunakan bersamaan itu akan seperti apa? Oke, di sini kita akan coba untuk tes speed download dari ZTE ini disandingkan dengan Tecno Spark 10 NFC. Kita akan coba ya 1, 2, 3. Oke, kalau kalian lihat di sini, ini yang Tecno lebih dulu ya. Dia kecepatannya di 700, sekarang ada di 300-an. Sedangkan yang ZTE ini ada di 1 MB. Oke. Nah, ini kalian lihat. Jadi untuk penggunaannya atau ketika menggunakan secara bersamaan, ZTE ini lebih bagus ya, karena dia secara penangkapan sinyal juga lebih bagus. Dan kalau kalian lihat di sini, speednya juga ketika digunakan bersamaan dia lebih bagus juga ya. Setelah perekaman videonya maksimal di resolusi 1080p ya, dan ini enggak ada ISO-nya ya. Untuk harga segini emang biasanya seperti itu. Kemudian untuk mikrofonnya seperti ini, dan di sini di pinggir jalan ya, jadi harusnya bisa dirasakan seperti apa perekaman dengan mikrofonnya. Kemudian kita akan coba untuk fokusnya seperti apa. Oke. Ya, dia agak ini ya, agak susah nih fokusnya, tapi agak lambat untuk fokusnya, malah ini nggak fokus ya. Oke, coba kita ke tanaman. Oke, kalau ke tanaman kayak ini bagus sih fokusnya. Nah, untuk si warnanya sendiri ini lebih gonjreng dibanding aslinya ya. Ini oke, itu aja. Dan ini untuk perekaman dengan kamera depan dengan resolusi mentok di 1080p, dan tentu saja nggak ada stabilisasinya. Untuk dynamic range-nya seperti ini, masih ada biru-birunya ya untuk langitnya. Kemudian untuk mikrofonnya seperti ini ya, untuk suara dari mikrofonnya. Tapi kalau misalkan kita dikasih ke seperti ini ya, dia agak jadi siluet gitu ya. Nah, kalau ekstrim kayak gini, ini siluet aja. Tapi untuk harga segini ya, ini standar aja ya. Oke, itu aja. Oke, dan ini untuk game untuk Mobile Legends, dia settingannya ini mentok di super dan ultra ya. Jadi ini bisa super dan ultra, dan kita akan coba saja untuk gameplaynya seperti ini.
Untuk gameplaynya sendiri ini cukup lancar ya. Dan kalau digunakan di waktu yang cukup lama biasanya memang ada nge-lag juga ya. Oke, dan ini untuk game PUBG. Ini grafiknya mentok di balance ya, mentok di balance sama frame rate-nya di high. Tapi kita akan main di smooth aja ya, smooth high. Oke, dan ini untuk hardware-nya sendiri ini nggak ada gyro ya. Jadi kalau misalkan kalian user yang pakai gyro ini ya nggak direkomendasikan karena nggak ada gyronya. Oke, di sini kita akan coba untuk menaiki mobil ya. Kita lihat dia apakah lancar atau tidak ketika berkendara. Oke, jadi untuk si gameplaynya ini sejauh ini cukup enak ya. Cuman kita nanti lihat kalau misalkan ada ketemu musuh kayak gimana. Nah, ini kalau ada musuh ternyata dia frame drop ya. Jadi kalau misalkan ada musuh untuk PUBG ini di grafik seperti ini tadi dia sempat ada nge-lag ya. Kita akan coba lagi kalau ketemu banyak musuh. Tadi kalau misalkan nggak ada musuhnya aman sih. Oke, dan ini sudah di jam 10.18. Ini baterainya berkurang 3% ya, tadi 40%. Dan ini sekarang grafiknya dibuat ke smooth dan power saving. Kenapa? Karena ketika dia di setting untuk medium atau high ini ada beberapa kali nge-lag sih. Tapi kalau misalkan benar-benar mau lancar ya di settingannya seperti ini. Ini udah berapa menit berjalan untuk yang settingan grafik ini semuanya masih aman ya, nggak ada nge-lag. Oke. Kemudian untuk si suhunya sendiri ini nggak panas sih, dia anget-anget aja. Dan bagian terangetnya kalau yang dari saya rasakan sih ini di bagian ini nih, di bagian sini anget, tapi yang lebih angetnya di bagian depannya sih, di bagian layar ini. Jadi kalau misalkan kalian untuk main game, untuk game-game ringan ini masih sangat oke ya. Jadi untuk si Mobile Legends dia bisa lancar sekali. Nah kalau misalkan yang tadi PUBG itu lancarnya banget tuh di opsi smooth dan apa itu tadi yang paling settingan rendah ya. Kalau misalkan dia medium atau high itu ketika beberapa kali ketemu sama musuh itu dia nge-lag ya. Oke, untuk performa baterainya sendiri ini untuk digunakan ketika main PUBG selama 20 menit berkurang 4%, kemudian ketika main MLBB 20 menit berkurang 4%, kemudian untuk Google Maps itu di 1 jam itu berkurang 6%, dan kalau di penggunaan sehari-harinya itu SOT-nya selalu bisa lebih dari 10 jam ya, dan waktu itu sempat juga di 13 jam dengan idenya selama 1 hari setengah. Tapi banyaknya sih di 10 jam, lebih dari 10 jam, tapi itu idealnya itu sampai 2-3 hari. Jadi untuk performa baterainya ini sangat awet sekali ya. Oke. ZTE Blade A72 ini dilengkapi dengan pengecasan cepat ya. Dia ada dikasih dengan chargernya itu di 22,5 watt. Untuk kecepatan ngecasnya sendiri kalau misalkan dari 0% itu 30 menit bertambah 30%, kemudian di 1 jam itu 50%, kemudian di 90 menit itu dia 80%, dan kalau untuk full itu sampai di 2 jam ya. Tapi kalau misalkan kalian sering ngecas di 20%, itu untuk bisa penuh itu hanya butuh waktu 1,5 jam. Nah, dan ini ada satu catatan ya, jadi ini tuh dia nggak bisa wifi sharing. Wifi sharing itu seperti apa? Jadi kalian misalkan kayak gini, ini kan wifi ya, terus misalkan kalian mau hotspotin, nah itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan si hotspotnya nyala, ini wifi-nya pasti mati kayak gitu. Itu catatannya ya. Dan ini juga ada satu lagi, ini dia juga masih ada LED notification. Jadi dia masih ada LED notification-nya di sebelah sini nih. Kalau misalnya ada notifikasi itu dia bakal masuk di sini. Kayak gitu. Jadi ini di tahun 2024 sih udah jarang ya yang ada LED notifikasi. Biasanya itu di HP-HP zaman
dulu tuh yang ada. Tapi ini dia masih ada identifikasinya di sebelah sini warna putih ya. Oke, kemudian kita akan masuk di kekurangan dan kelebihannya. Kita akan bahas dulu untuk di kekurangannya ya. Yang pertama itu menurut saya ini di bagian tadi wifi sharing ya. Untuk wifi sharingnya itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kalian yang suka pakai wifi dan kemudian di hotspotin lagi itu nggak bisa. Kemudian untuk RAM-nya sih, ini RAM-nya kan masih 3 GB ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi main game dan kemudian misalkan ada yang urgent telepon atau mungkin ada yang ngechat dan kalian harus balas dulu, biasanya itu kalau misalkan kalian masuk ke gamenya lagi itu bakal reload ya. Karena RAM-nya tinggal 3 GB. Kemudian posisi speaker. Ini posisi speakernya ini kan di bagian kiri ya. Di kiri. Jadi kalau misalkan lagi main game, ini suka ketutup nih kayak gini. Jadi kalau misalkan main game ini suka ketutup kayak gini. Terus bisa dibalik dong, bisa dong. Tapi kalau misalkan dibalik ini, kalau saya sendiri ini sering kepencet nih yang volume ini. Kalau misalkan dibalik ini sering kepencet yang volume ini. Nah, mungkin itu saja sih untuk kekurangannya yang saya rasakan di ZTE A72 ini. Kemudian untuk kelebihannya, nah ini untuk kelebihannya banyak ini. Kalau untuk di harga segini, dia ini udah dapat layar dengan refresh rate di 90 Hz ya. Kemudian baterainya ini awet banget. Jadi baterainya ini awet banget. Ini dia di 5000 mAh, tapi rasa-rasanya sih ini kayak 6000 mAh karena awet banget gitu. Kemudian untuk prosesornya sendiri, ini dia prosesornya kenceng di kelasnya ya, di 850 ribuan ini kenceng sih. Kemudian satu lagi itu di bagian pengecasannya. Jadi untuk pengecasannya sendiri ini cepet nih di 2,5 watt, jadi fast charging. Dan biasanya di harga-harga segini itu si kecepatan ngecasnya itu paling di 10 watt ya. Jadi ini di harga segini ini kencang banget untuk ngecasnya. Oke, paling itu saja. Jadi untuk kesimpulannya, di harga 850 ribuan ZTE Blade A72 ini merupakan salah satu rekomendasi. Apalagi kalau misalkan kalian bisa dapat di harga 850 ribuan di storage 128 ya. Karena kalau saya lihat di e-commerce sekarang ini udah jarang yang jual ZTE Blade A72 ini dengan storage 128 ini di harga 850 ribuan. Kemarin yang toko yang saya beli juga itu udah habis. Apalagi kalau kalian bisa dapat sekalian sama gift boxnya, ini rekomendasi banget ya di harga segitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak dapat di harga segitu, kayaknya mending kalian coba cek untuk si ZTE 40 Vita. Itu spesifikasinya mirip seperti ini. Dia punya RAM yang lebih besar, yaitu 4 GB, jadi lebih besar 1 GB. Dan si kameranya juga lebih bagus ya, bukan lebih bagus sih, si kameranya itu resolusinya lebih gede. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapat di 128 di harga 850 ribuan, mungkin kalian bisa cek di ZTE Blade 40 Vita ya. Itu jadi salah satu rekomendasi juga. Oke, mungkin itu saja. Sekian dulu review kali ini dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.